Selamat pagi. Ya, hari ini hari Kamis tanggal 21 Januari 2021. Kita lanjutkan di buku Sains page 45. Buku Sains page 45. Good morning Jasmine Chow. Good morning Giselle Adelia. Good morning Jovan Savero. Good morning Feby. Good morning Theona Alicia. Good morning Ethan. Good morning Felisa Nasution. Good morning Sandra Abigail. Siswa yang baru hadir silakan buka buku sains halaman selanjutnya 45. Boleh tulis tanggal hari Kamis 21 Januari 2021. Sebelumnya Miss mau tanya, kira-kira sudah diisi belum ya yang cara merawat tubuh, misalnya menyikat gigi yang benar dan mencuci tangan yang benar. Sudah diisi belum keterangannya? Miss anggap sudah diisi ya. Good. Oke, sudah pukul 10.30. Pukul 10.30 kita lanjut ya. Assessment 52 tugas 52. Nah, ya, masih bersambung. Keeping our bodies clean. Menjaga kebersihan tubuh. Menjaga kebersihan tubuh, benar ya? Keeping our bodies clean. Circle the letter of the correct answer. Lingkari jawaban yang tepat. Ya. Lingkari jawaban yang tepat. Oke? Sudah 38 participants. Oke? Udah 38 partisipan atau 38 siswa yang bergabung. Lanjut saja. Disebarkan sedikit ya. Oke. Number 1. Blank 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 hands can spread more germs. Blank 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 hands can spread more germs. Answer B. Dirty. Dirty hands can spread more germs. Tangan yang kotor. Dirty hands. Tangan yang kotor can spread more germs. Dapat menyebabkan banyak kuman. Germs itu artinya kuman.
boleh ditulis istilah-istilah baru dalam bahasa Inggris. Kuman. Oke. Wet ini artinya basah. Nah, ya, basah. Clean artinya bersih. Tidak mungkin tangan yang bersih ada kuman. Kan sudah cuci tangan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah dirty hands can spread more germs. Tangan yang kotor dapat menyebabkan banyak kuman. Sudah tahu kan langkah-langkah mencuci tangan menggunakan sabun? Ya, semalam kita sudah belajar kan langkah-langkahnya? Iya. Oke. Next, number 2. These are very tiny living things in dirt that could make us sick. These are very tiny living things in dirt that could make us sick. Oke. Handkerchief ini artinya sapu tangan. Sapu tangan, handkerchief. Germs, kuman. Ya, soil, tanah. Ini artinya tanah, yang si tanah, soil, tanah. Jadi maksudnya, these are very tiny living things in dirt that can make us sick. Nah, sesuatu atau makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak dapat kita lihat dengan mata, ya, makhluk hidup yang sangat kecil, very tiny, makhluk hidup yang sangat kecil, kemudian yang dapat membuat kita sakit adalah kuman. Itu jawabannya. Jadi si kuman ini, germs ini tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita, Felisa, Sandra, Abigail. Jadi kita menggunakan apa nih supaya bisa melihat kuman? Kita bisa melihat kuman dengan alat. Nama alatnya mikroskop. Nah, mikroskop itu nama alatnya. Mikroskop, alat untuk melihat makhluk hidup terkecil di dunia, ya, kuman, bakteri, nah, sama itu ya. Oke, sudah paham ya. Jadi dia nggak bisa kita lihat, tapi si kuman ini walaupun nggak bisa melihat, jangan sepele. Kenapa? Bisa membuat kita sakit, make us sick. Ya, bisa membuat kita sakit. Contohnya sakit diare loh. Kalau tangannya kotor, nggak cuci tangan, mau makan, tangan kotor, apa yang terjadi? Felisa, Sandra, Abigail, perutnya sakit. Iya, diare, benar. Ya, jangan lupa. Nah, ya, langkah-langkah mencuci tangan. Oke? Remember ya. Next. Blank, blank, blank can lead to your hands having more germs. Blank, blank, blank can lead to your hands having more germs. Answer, using the toilet. Using the toilet. Nah, kita sambung ya. Using the toilet can lead to your hands having more germs. Gunakan toilet. Ya, sorry. Menggunakan toilet. Nah, menggunakan toilet dapat menyebabkan banyak kuman di tangan. Jadi kalau misalnya habis dari toilet, maksudnya cuci tangan itu. Karena di toilet ini adalah sarangnya kuman. Jadi toilet kalau bisa tetap bersih. Ya, jadi sediakanlah di situ pembersih atau pewangi, pengharum supaya toilet itu tetap fresh, begitu ya. Kalau yang ini eating with your hands, ini artinya makan dengan tangan, ya. Eating your hands, makan dengan tangan. Combing your hair,
combing your hair, menyisir rambut. Jadi jawabannya adalah C, using the toilet. Okay, using the toilet. Right? Oke, lanjut ya. 4. Mosquitoes lay their eggs blank 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 in pools of water. Mosquitoes lay their eggs in pools of water. Nyamuk bertelur di genangan air. In pools of water ini adalah genangan air. Jadi si nyamuk ini kalau mau mengeluarkan telur-telur nyamuk, dia cari air yang tergenang. Misalnya contoh, ada ember isinya air, terus airnya itu sudah lama tidak diganti. Jadi tempat wadah yang ada airnya yang nggak pernah dibersihin, wadahnya ada air kotor. Nah, air kotor itulah tempat nyamuknya mau bertelur. Ingat, telur nyamuk itu nggak satu ya. Telur nyamuk itu banyak jumlahnya, kita nggak bisa hitung, bahkan banyak sekali. Nah, jadi kalau bisa bak mandi yang ada di kamar mandi kita setiap hari harus kita bersihkan, jangan sampai kotor airnya. Nanti tempat sarangnya si nyamuk, gitu ya. Kalau yang ini artinya on top of trees, di atas pohon. Trees itu kan pohon. Di atas pohon artinya under bed. Under bed ini artinya di bawah tempat tidur. Bed, di bawah tempat tidur. Jadi yang tepat itu adalah in pools of water, genangan air. Mosquitoes lay their eggs in pools of water. Nyamuk bertelur di genangan air, gitu maksudnya. Next. 5. Something that can make us sick with dengue fever. Dengue fever. Ya, dengue fever is mosquito bite. Something that can, sesuatu yang dapat membuat kita sakit, make us sick. Sesuatu yang dapat membuat kita sakit. Sakit apa, Miss? Dengue fever. Dengue fever itu demam berdarah. Mengerikan sekali ya. Demam berdarah. Dengue fever artinya demam berdarah. Sesuatu yang dapat membuat kita sakit, demam berdarah adalah mosquito bite ini artinya gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk. Jadi kalau digigit nyamuk demam berdarah, nyamuk demam berdarah ya. Nanti terjadilah penyakit DBD. Oke? Itulah pembahasan di part A, keeping our body clean di halaman 45. Ya, di halaman 45. Kita lanjut part B. Part B, ya. Ini saya anggap sudah selesai. Oke, saya anggap sudah selesai ya. Part B, bagian B. Complete the sentences. Choose from this word. Choose from this word. Pilih kata-kata berikut. Nah, ini dia. Pilih kata-kata berikut. Choose from this word. Dirty, brush, harm, dry, eating, germs. Nah, tergantung soalnya. Soalnya bagaimana nih? Soalnya adalah, kita bahas ya sama-sama ya.
Wash your hands before eating. This keeps germs away. Cuci tangan sebelum makan. Wash your hands before eating. Cuci tangan sebelum makan. This keeps germs away. Supaya menghindarkan dari apa? Germs, dari kuman. Begitu. Oke. Di wash hand dry your feet before you put on clean socks. Feet that are dirty and wet attract germs and bacteria. Cuci tangan, kemudian keringkanlah. Sorry, kenapa cuci tangan lagi ya? Cuci kaki, feet, kaki ya. Miss ingetnya cuci tangan terus. Sorry, Miss Ralat. Wash feet. Cuci kaki kamu and dry feet. Dan keringkan kaki kamu. Nah, before you put on clean socks. Socks itu artinya apa? Kaus kaki. Cuci kaki dan keringkan kaki sebelum memakai kaus kaki yang bersih. Kaus kakinya yang bersih sayang ya. Ingat harus bersih-bersih. Feet that are dirty and with attract germs and bacteria. Jadi kalau kaki kita kotor, kemudian basah, nanti si kuman sama bakteria itu udah menempel loh sama kaki kamu. Nah, ya di kulit kamu tuh menempel di kakinya. Jadi saran Miss, keringkan dulu kakinya, begitu ya. Apalagi mau menggunakan kaus kaki. Benar nggak? Iya, begitu. Lanjut bagian C. You must brush your teeth before going to bed. Not brushing your teeth will harm them. Tahu nggak artinya apa? Nah, gampang loh. Jadi, you must brush your teeth before going to bed. Ya. Jadi, kalau mau tidur, sebaiknya sikat gigi. Jika tidak sikat gigi, giginya bisa ditempati si kuman. Nah, karena apa? Rumahnya kuman itu suka yang jorok-jorok. Kuman suka yang kotor-kotor. Kalau kumannya udah tidurlah di gigi kita, gigi kamu akan statusnya apa? Bahaya. Nah, warning. Giginya berstatus warning. Kenapa? Siap-siaplah giginya itu nanti bisa apa? Iya, bisa berlubang, akhirnya sakit gigi deh. Setuju ya? Oke. Sekarang Miss mau pilih Felisa Nasution. Kenapa? Dia dari tadi menyimak Miss, memperhatikan. Iya, duduk manis, oke? Felisa, silakan baca ulang Felisa yuk. Wash your hands. Wash your hand before eating. This keeps germ away, Miss. Okay. Wash and dry your feet before you put on clean socks. Feet that are dirty and wet attract germ and bacteria. You must brush your teeth before going to bed. Not brushing your teeth will harm them. Oke, good. Next. Satu lagi ya. Nah, satu lagi. Sandra Abigail. Miss mau pilih Sandra Abigail. Yes, Miss. Oke, silakan baca ulang. Wash your hand before eating. This keeps germs away. Before you put on clean socks. Feet
that are dirty and with attract germs and bacteria. You must brush your teeth before going to bed. Not brushing your teeth will harm them. Oke, baiklah. Miss anggap sudah selesai semua membahasnya. Oke, selanjutnya, selanjutnya 46. 46. 46. Oke, 46 ini suruh gambar, ya. Keeping our environment clean. Keeping our environment clean. Menjaga kebersihan lingkungan. Clean environment prevent the spread of disease. Lingkungan yang bersih mencegah penyebaran penyakit. Oke. Ini dia. Write a picture story about how a clean environment prevents disease, such as dengue fever. Dengue fever itu tadi apa? Gigitan nyamuk demam berdarah. Ini faktornya banyak faktornya. Mau tahu nggak faktornya? Nanti suruh gambar setelah Jumaja ya. Ini Miss kasih saja petunjuknya. Mau cari gambar apa kira-kira? Begitu ya. Oke. Jadi kamu cari gambar yang menyebabkan banyak penyakit. Misalnya penyakit apa? Penyakit malaria. Nah, DBD biasanya itu banyak sampah sih ya. Sampah yang menumpuk-numpuk gitu biasanya. Nah, cari aja gambar-gambar di majalah atau di kamu print dari komputer kamu tempel boleh. Pokoknya yang menyebabkan nyamuk demam berdarah betah itu di mana sih lingkungannya, pasti yang kotor-kotor yang jorok-jorok. Nah, gitu ya. Banyak sampah, kemudian banjir begitu. Itu aja deh. Kamu cari satu boleh, dua boleh ya. Ini Miss skip aja ya. Kita lanjutkan ya. Oke. 47. Nah, kita bahas soal lagi nih. Oke. Ethan, kita bahas soal lagi nih. Ya. Assessment 53, tugas 53. Nah, ini ada gambar nih. Ya. Keeping our environment clean, menjaga kebersihan lingkungan. Keeping our environment clean, menjaga kebersihan lingkungan. 1. Blank 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 attract pests. Blank 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 attract pests. Food not keep in freezers. Food not keep in freezers. Oke? Artinya apa, Miss? Makanan yang tidak disimpan di lemari es mengundang, pes ini hama ya, artinya hama. Pes ini artinya hama. Nah, oke, Hani listen. Oke, disulang ya. Makanan yang tidak disimpan di lemari es mengundang hama. Hama itu contohnya hewan yang membawa penyakit, misalnya saja ya, tikus, kecoa, itu ada gambarnya. Inilah si hama. Ini gambar hama. Nah ya, hewan yang membawa penyakit. Tikus, kecoa. Pernah nggak lihat tikus sama kecoa di atas meja yang ada makanannya ya? Contohnya Theodora mau makan donat, Jeko mau makan Dunkin misalnya. Terus Dunkin donatnya itu nggak disimpan di lemari es, tapi kamu biarkan terbuka. Nggak ada tutup tudung sangi, kamu terbuka saja Dunkinnya. Akhirnya apa? Lewatlah si tikus tadi, si hama, tes ya. Tes itu hama ya, tikus sama kecoa lewatlah. Mereka mampir di Dunkin donatnya si Theodora. Ingat ya,
mereka ini meninggalkan kotoran sayang, meninggalkan kuman, meninggalkan bakteri. Memang nggak nampak di mata kita, tapi dia meninggalkan. Nah, udah akhirnya Dunkin Donatnya atau Jeko Donat itu dimakan sama Theodora. Theodora nggak tahu itu makanannya tadi sudah dihinggapi sama si hama tadi, si pes. Nah, akhirnya apa? Sakitlah perutnya si Theodora. Nah, jadi saran Miss kalau makanannya nggak habis simpanlah di lemari es ya supaya lebih aman, supaya nggak dihinggapi sama hama gitu aja ya. Lanjut number 2, blank 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 is something we throw away because we no longer use it. Waste ya, waste ini sampah. Waste ini artinya sampah. Sampah merupakan sesuatu yang kita buang karena tidak digunakan lagi. Nah, benar ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya karena sampah itu nggak kita pakai lagi. Oke, Theodora, diisi dong pembahasannya Theodora. Harus fokus dulu belajarnya ya. Oke? Iya. Bisa lanjut ya, Syifa, Estella. Number 3. Cockroaches, ya, and rats are examples of pests. Nah, cockroaches itu dia apa? Kecoa. Dan tikus adalah contoh. Sini apa artinya? Hama. Kecoa dan tikus adalah contoh hama. Ini gambarnya. Ya. Kecoa dan tikus adalah hama. Pernah melihat kecoa di rumah? Iya. Kalau sudah makanan sudah dihinggapi sama si kecoa ini, jangan dimakan. Kenapa? Mereka meninggalkan bakteri atau kuman di makanan tersebut. Lanjut, if chemicals from factories get into our drinking water, the water is contaminated. Jika bahan kimia dari pabrik, dari pabrik masuk ke air minum, ya, jika bahan kimia, tahu bahan kimia apa? Deterjen. Nah, dari apa? Sumbernya mana? Pabrik. Itu kan limbah, ya kan? Masuk dia ke air minum kita, ke saluran air pump misalnya. Ya. Air tersebut akan terkontaminasi. Terkontaminasi itu tercemar, berbahaya. Jadi nggak boleh diminum, ya. Misalnya air sungai yang deras, yang bersih, sudah terkontaminasi dengan bahan kimia. Contohnya deterjen, sabun misalnya, nggak boleh diminum. Karena apa? Berbahaya. Nanti yang ada sakit. Oke? Nggak boleh ya, sudah terkontaminasi, tercemar ya. If something makes our environment dirty, it's called pollution. Okay, it's something. Jika lingkungan kotor, ya, menimbulkan pencemaran, itu maksudnya. Jika lingkungan kotor akan menimbulkan pencemaran, pollution, pencemaran. Kontaminasi sama sih, tapi terkontaminasi itu sudah beracun. Nah, ya gitulah, ya, gitu bahasannya. Sudah beracun, pollution itu tercemar. Oke, di selesai ini sudah selesai kamu isi ya, kamu tulis. Next, part B. Number 6. If there are more people on earth, they will throw away more waste. Okay? If there are more people on earth, they will throw away more waste. Jika ada lebih orang-orang di dunia ini,
Ya, maka orang-orang yang tinggal di dunia ini akan membuang lebih banyak sampah. Ya, jadi kalau banyak manusia di muka bumi ini, pasti mereka banyak juga yang membuang sampah. Akhirnya apa? Bumi kita itu ditutupi sama sampah. Jadi sebenarnya nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya, kalau sampahnya bisa didaur ulang deh. Oke, jangan sampai ada sampah plastik yang ada di permukaan laut. Itu sudah bahaya, sudah tercemar air lautnya. Nah, ya. Estella, perhatikan sayang. Estella, perhatikan dulu ya. Ya, bisa ya. Jangan perhatikan dulu ya. Oke, good. Good. Next, number 7. To recycle was means to use it again for another purpose. Mendaur ulang, ya, mendaur ulang sampah artinya menggunakan kembali untuk tujuan tertentu. Misalnya daur ulang apa, Miss? Daur ulang koran. Daur ulang koran misalnya kamu bisa bikin seperti kerajinan tangan, bisa seperti bisa mau bikin selimut atau kulit kotak. Misalnya ada kotak kotak apa ya? Kotak Indomie ya. Tahu kardus kan? Kardus Indomie. Nah, itu bisa kita daur ulang. Ada koran bekas, kita bikin deh kardusnya itu kita tempel dari koran itu. Nah, jadi bisa bikin kotak pensil atau kotak-kotak tempat benda-benda lain bisa. Bisa ya gitu ya. Terus misalnya daur ulang bungkus permen. Nah, bisa bikin kerajinan tangan, contohnya baju Barbie ya, atau misalnya kotak tisu dari plastik permen, bungkus permen. Ada ya seperti itu. Miss pernah lihat tuh. Atau daur ulang pipet, tahu pipet yang untuk minum jus itu kan banyak dibuang tong sampah. Kita bersihkan, kita tadi daur ulang menjadi kita bikin bunga. Nah, dari pipet bekas misalnya, bisa bikin bunga, bisa bikin tempat tisu, berbagai macam lainnya sesuai dengan tujuan dan kebutuhan kita. Nah, makanya katanya to recycle, daur ulang sampahnya, bisa mau bikin apa gitu. Oke. Next, terakhir, food scrub attracts cockroach, flies, and rats. Cockroach, flies, and rats. Jadi, sisa-sisa makanan yang tumpah-tumpah akan mengundang atau menarik si kecoa, lalat, dan tikus. Makanya mejanya dibersihkan, jangan sampai ada sisa-sisa makanan yang tertinggal. Nanti akan mengundang siapa? Kalau nggak tikus, kecoa. Kalau nggak kecoa, lalat. Nah, akhirnya banyak penyakit di rumah, gitu ya. Karena mereka suka menghinggapi sisa-sisa makanan di atas meja yang kamu makan yang nggak habis, tertinggal kamu nggak bersihin lagi. Oke? Part C, bagian C yang terakhir. Ini boleh kamu punya jawaban sendiri, boleh seragam punya Miss jawabannya. Jadi bebas ya. Number 9, why should we keep food in fridge? You answer, for not to attract pests. Mengapa kita harus menyimpan makanan di lemari es? Supaya tidak mengundang atau tidak menarik si hama. Siapa si hama tadi? Lalat, kecoa, tikus. Next, what happens to fish and birds in the sea if there is an oil spill? Apa yang terjadi pada ikan dan burung jika terdapat tumpahan minyak? Apa yang terjadi pada ikan dan burung di laut, in the sea, jika terjadi tumpahan minyak? Kok bisa tumpahan minyak di laut, in the sea? Contohnya saja,
Contoh saja ya. Misalnya ada kapal jatuh ke air laut, itu kan ada bawa bahan bakar ya, tumpahlah minyaknya, bisa tercemar. Nah, jadi apa yang terjadi? They will die contaminated. Jadi si ikan dan burung yang ada di laut itu akan mati. They will die contaminated. Akan mati terkontaminasi atau tercemar. Begitu ya. Oke guys, Mingpai Ma sudah paham? Iya ya. Next 49. 49. Latihan lagi. Taking part in a community service activity. Taking part in a community service activity. Ikut serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat, berarti ikut organisasi lingkungan hidup. Itu istilahnya. Ikut organisasi lingkungan hidup. Ya, peduli lingkungan, peduli kebersihan gitu ya. Baik, kita lanjutkan saja. Number 1. It's the place we live in. It's the place we live in. Tempat ini adalah tempat tinggal kita. Namanya apa? A. Forest. B. Community service. C. Community. Jawabannya apa? Community. Forest ini apa artinya? Hutan. Hutan. Forest artinya hutan. Community service artinya layanan masyarakat. Layanan masyarakat. Community artinya masyarakat. Masyarakat gitu ya. Optionnya C. Oke, number 2. When neighbors help clean the streets, they are doing community service. Ketika neighbor ini tetangga. Ketika tetangga membantu membersihkan jalan, mereka melakukan ini dia, community service, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Atau layanan masyarakat pun boleh. Oke, kita lanjut number 3. Number 3. Iya. Oh, tidak kelihatan ya. Saya kecilkan lagi ya. Oke, sudah jelas. An example of a community service activity is picking up rubbish. Salah satu contoh kegiatan pengabdian masyarakat adalah memungut sampah. Picking up rubbish. Memungut sampah. Contoh peduli terhadap lingkungan atau pengabdian masyarakat. Number 4, community service involves many people. Pengabdian masyarakat melibatkan banyak orang. Number 5, tree planting activities help to make our environment healthy. Kegiatan menanam pohon membantu menyehatkan lingkungan kita. Oke, sekarang baca ulang Kai Velasco. Number 1 until number 5. Yo. It's the place